أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Dorong sahibul fadilah Al-Ustaz Adiman Hadi As-Sarajan yang sama-sama kita hormati, yang terus kita lanjutkan Ustaz Adiman Hadi SPY. Adik-adik yang berbahagia, gimana kabarnya sekarang? Jadi pada pelajaran kali ini sanastamir dirasatana an maddah kitabah. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran kita ke materi tentang kitabah. Gimana sebelumnya kita belajar tentang qawaid, yaitu tentang adat dan ma'dud. Dan sekarang kita akan belajar tentang kitabah. Yang namanya kitabah itu adalah ihdal maharah min maharatil lughat. Jadi salah satu keterampilan yang ada dalam keterampilan bahasa. Jadi keterampilan menulis di sini kita akan belajar tentang an-nasul wasfi. Bisa dibuka di fotokopi buku adik-adik di halaman 13 kalau nggak salah. Nah, sudah di halaman tiba di halaman 13 ya. Jadi kita akan belajar tentang an-nasul wasfi. Kita akan belajar untuk melatih kemampuan kitabah kita. Kita akan belajar tentang an-nasul wasfi. An-nas itu artinya teks, al-wasfi artinya descriptive. Jadi kita akan belajar tentang teks descriptive. Jadi sebelum kita mulai, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar adik-adik itu nanti bisa menyusun, bisa mencocokkan atau bisa menyambung, menjodohkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, bisa menyempurnakan kalimat dalam satu paragraf, membuat kalimat dalam satu paragraf. Manfaatnya apa? Manfaat biar adik-adik nanti bisa menulis, bisa menjodohkan kalimat atau bisa membuat kalimat dengan baik dan benar, bisa menjodohkan mana kalimat yang cocok di antara dua kalimat gitu. Nah, jadi ini adalah tujuannya dan manfaat dari pembelajaran kita kali ini. Jadi penting sekali adik-adik untuk harus tetap memperhatikan gitu. Meskipun sekarang siang gitu ya, tapi semangat kita untuk belajar jangan sampai redup ya. Semakin siang itu semangat kita harus semakin panas ya. Semangat kita harus semakin mengangkasa gitu. Biqadril hadi tuktasabul ma'al. Sebesar usaha yang kita keluarkan maka sebesar itu hasil yang kita dapatkan. Jadi teman-teman sebagai sesungguh apa adik-adik itu belajar, maka itu yang adik akan hasilkan. Kalau adiknya tidak sungguh-sungguh belajar, ya tidak terlalu dalam ilmu yang didapatkan. Jadi tetap ijtihad ya, ijtihad wala taksal, ijtihad wala taksal. Tetap bersungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan. Kita akan belajar tentang an-nasul wasfi. Bisa dibuka di fotokopi buku adik-adik di halaman 13 kalau nggak salah. Nah, sudah di halaman tiba di halaman 13 ya. Jadi kita akan belajar tentang an-nasul wasfi. Kita akan belajar untuk melatih kemampuan kitabah kita. Kita akan belajar tentang an-nasul wasfi. An-nas itu artinya teks, al-wasfi artinya descriptive. Jadi kita akan belajar tentang teks descriptive. Jadi mohon perhatiannya ya. Yang namanya teks descriptive atau an-nasul wasfi itu dibagi menjadi dua macam. Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada namanya al-wasful am, yaitu deskripsi umum, dan yang kedua ada namanya al-wasful khas, yaitu deskripsi khusus. Jadi yang namanya teks deskripsi pengertiannya bisa ada dilihat di halaman 13, yaitu teks yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya, bagaimana seorang atau benda itu terlihat, terasa ataupun terdengar. Nah, jadi fungsi sosial teks deskriptif pada bab ini adalah memberikan informasi yang rinci mengenai tempat. Nah, jadi struktur teks deskriptif itu terdiri dari umum dan khusus. Jadi deskripsi umum ciri-cirinya ada 3 macam. Yang pertama at-ta'rif. Ta'rif artinya definisi. Yang kedua taskhis.
artinya identifikasi. Dan yang ketiga tasnif, yaitu klasifikasi. Kemudian kalau deskripsi khusus itu ciri-cirinya adalah al-wasful khas minat tasnif gitu. Jadi deskripsi khusus ini menjelaskan mengenai klasifikasi yang terdapat pada deskripsi umum. Jadi kalau umum itu hanya membahas mengenai definisi, mengenai pengertian. Contohnya misalkan kemarin di pembahasan di kalam kalau nggak salah, pembahasan mengenai al-mujamma'ut tijari, ya kan? Nah, jadi di sana kan al-mujamma'ut tijari ada pengertian dari al-mujamma'ut tijari. Maka nutuba fihi al-hajah al-yaumiyah, yaitu pengertian dari al-mujamma'at tijari. Nah, jadi itu termasuk salah satu contoh dari deskripsi umum. Kemudian identifikasi, misalkan makan, jadi tempat mujamma'ut tijari itu nazifun wa jamil, itu tempatnya bersih dan indah. Kemudian fil mujamma'at tijari, misalkan yujad atau ada nanti kismul khadrawat, kismul fawaki, ada kismul malabis, ada bagian-bagian yang dirincikan, misalkan kismul fawaki, mislu al-burtuqal, al-tufah, jeruk, apel, al-inab, anggur. Nah, jadi di sini yang namanya umum, deskripsi khusus ini adalah yang menjelaskan mengenai klasifikasi tersebut. Jadi kan di al-mujamma'ut tijari atau di pusat perdagangan seperti supermarket atau mall itu disebut dengan al-mujamma'ut tijari. Di mall itu kan ada bagian-bagian untuk pakaian, ada bagian untuk sayur-sayuran, ada bagian untuk buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi bagian-bagian yang tiga tersebut dijelaskan itu disebut dengan deskripsi khusus. Misalkan fi qismil malabis, misalkan di bagian baju yujad malabis lil kibar dan sigor, ada pakaian-pakaian untuk anak dan ada pakaian untuk orang dewasa. Itu adalah salah satu contoh dari deskripsi khusus yang intisarinya menjelaskan tentang klasifikasi atau pembagian dari deskripsi umum. Kalau deskripsi umum itu ada tiga ya, ada tiga. Pertama mengenai definisi, kemudian kedua identifikasi, yang ketiga klasifikasi atau pembagian. Kalau khusus itu ciri-cirinya adalah mendeskripsikan secara khusus dari klasifikasi yang ada dalam deskripsi umum. Jadi contohnya bisa dilihat di halaman 14. Al-wasful am. Itu deskripsi umum. Oke, jadi contoh dari al-wasful am, deskripsi umum adalah di halaman 14 bisa dilihat. Jadi al-wasful am, deskripsi umum contohnya al-mujamma'ut tijari, maka tuba'u fihi al-hajah al-yaumiyah. Jadi ini termasuk pengertian, definisi. Al-mujamma'ut tijari, pusat perdagangan. Pusat perdagangan itu seperti supermarket, mall, epicentrum dan lain sebagainya. Itu adalah tempat di dalamnya menjual kebutuhan sehari-hari. Itu termasuk penjelasan definisi. Kalau definisi itu termasuk dalam deskripsi umum. Kemudian maka nazifun wa jamilun. Jadi di sini sudah mengidentifikasi dari al-mujamma'at tijari. Jadi al-mujamma'at tijari ini pusat perdagangan seperti mall atau epicentrum ini tempatnya bersih dan indah. Wa fihi aqsamun muta'addidah, dan di dalamnya itu berbagai macam bagian. Ada qismul khadrawat, qismul makulat, qismul malabis. Ini sebagai contoh qismul itu klasifikasi. Wa fihi aqsamun muta'addidah, dan di dalamnya itu terdapat bermacam-macam bagian gitu. Jadi bagian ini termasuk contoh dari, atau klasifikasi itu termasuk contoh dari deskripsi. Itu disebut dengan deskripsi umum. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah contoh deskripsi umum ya. Kemudian yang di bawah ini termasuk contoh deskripsi
Nah, deskripsi khusus, al-wasful khas gitu. Yakunu makanan mujamma' at-tijari nazifan wa murattiban wa jamilan. Jadi pusat perdagangan itu menjadi tempat yang bersih, tertib dan indah. Li'annal muwazzifin, karena para pegawai atau para karyawan fihi, di dalam al-mujamma' at-tijari ini, yunazifuna kulla makan, membersihkan semua, wa yurattibuna al-asya, dan merapikan segala sesuatu, ala rufufi tulal waqt, di atas rak setiap atau sepanjang waktu gitu. Yastabi'un nas an yashtaru fi kisbal khadrat. Nah, ini udah menjelaskan di bagian-bagian ya. Jadi manusia atau orang-orang itu bisa membeli fi kisbal khadrat, di bagian khadrat sayuran wal fawakih dan buah-buahan al-mutanawwi'ah yang bermacam, mithlul burtuqal wal inab wat tufah, seperti jeruk, anggur, tufah, apel dan jawamah jambu. Jadi di sini sudah mulai menjelaskan klasifikasi. Kalau di wasful am, deskripsi umum, itu menjelaskan tentang masalah yang umum. Jadi di sini dia menjelaskan klasifikasi secara umum yang dibagi menjadi 3, yaitu misalkan yang dibagi berbagai macam, qismul khudrawat, qismul ma'kulat, atau qismul malabis, kan di sini disebutkan 3 ya. Kalau di khusus itu dijelaskan, pembagiannya itu dijelaskan secara rinci. Jadi pada intinya al-wasful am, deskripsi itu bisa kita artikan sebagai gambaran atau penjelasan secara umum, itu disebut al-wasful am, yaitu penjelasan secara umum. Jadi kalau yang namanya penjelasan secara umum itu tidak dijelaskan, tidak terlalu dijelaskan secara rinci. Akan tetapi kalau sudah al-wasful khas itu sudah dijelaskan secara rinci dan jelas. Kalau al-wasful am atau deskripsi umum ini ada 3 bagiannya, yaitu mengenai definisi, identifikasi dan klasifikasi. Kemudian kalau di am ini yaitu menjelaskan deskripsi khusus dari, kalau khusus al-wasful khas ini adalah deskripsi yang khusus atau penjelasan yang terperinci dari klasifikasi yang tadi gitu. Kemudian di bab ini ya, jadi di materi ini, pada bab ini itu termasuk deskripsi spasial. Apa sih deskripsi spasial itu, yang tahu? Jadi deskripsi spasial ini adalah deskripsi atau gambaran atau penjelasan mengenai ruang dan tempat. Itu spasial, ruang dan tempat. Kenapa? Karena memang yang kita pelajari di sini mengenai ruang dan tempat, tentang al-mujamma' at-tijari. Jadi sebelum kita lanjut ke latihan baik yang nomor 12 ini ya, nomor 12, 14 gitu, nomor 12 dan 14, ada yang ingin bertanya tentang al-wasful am dengan al-wasful khas, yaitu tentang deskripsi umum dan khusus. Ada yang ingin bertanya? Atau semuanya sudah paham? Ya, kita lanjut langsung ke tadribnya, ke latihannya. Ya, kita lanjut ya ke latihannya ya. Jadi kita buka, kalau ke latihan kita buka di halaman 12. Bisa dibuka ya. Sebelumnya bisa dibagi kelompoknya ini. Ya, ini dan menjadi kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, jadi saya minta untuk membuat bangku ya, biar saling berhadapan ya, untuk mengerjakan. Apa?
mulai dari kelompok 1, 2, 3, oke? Kita kerjakan untuk tak terlibat yang nomor 1 dulu ya. Oke, kita akan menjawab. Kita akan menjawabnya, oke? Bisa, tapi harus fokus ya. Pertama dari nomor 2 bagian terlibat nomor 1. Nomor 2 kelompok 1, apa jawabannya? Mana pasangannya miliun ini? Apa pasangannya miliun? Apa? Oke, miliun itu pasangannya? Apa artinya? Bagus. Ada yang menjawab seperti ini? Ada. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3 apa jawabannya? Benar. Bagus. Ini semua kelompok untuk nomor 1 benar. Yang ketiga, Wahid ini apa pasangannya? Coba disebutkan kelompok 2. Apa? Wahidun? Enggak ada wawunya di sini. Coba nomor ini apa pasangannya? Nani. Kemudian nomor ini kelompok 1 apa? Apa? Jadi yang benar adalah Wahid wa. Jadi jangan disalah. Bukan remaja alladhi bahatna hadithan ya. Sebelum kita itu menuju pelajaran, kita akan ulang dulu ya. Oke, saya ulang, saya simpulkan dulu ya. Jadi awal deskripsi atau gambaran nas, jadi an-nasul wasfi. Jadi teks deskriptif itu ada yang pertama al-wasful khas dan al-wasful am ya. Al-wasful am dan al-wasful, kalau al-wasful am ini ada 3 bagian. Definisi, kemudian yang khas ini adalah penjelasan secara dari klasifikasi tersebut ya. Oke, untuk yang ketiga terlibat nomor 3 yang akan kita minggu depan. Oke, saya harap semuanya alhamdulillah semuanya sudah bisa menguasai tadi. Iya dong. Oke, semoga apapun yang kita bahas hari ini berkah dan tercatat sebagai berkah. Kalian dikira alhamdulillah. Dikira doa kafarah al-majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.